Pemirsa, masih terkait pemilihan tim pansel KPU, sudah bergabung bersama kami Ferry Kurnia Rizkiansah dari Nedrit. Selamat sore Mas Ferry. Selamat sore Mbak Firya. Baik, Mas Ferry, dengan terbentuknya tim sel yang baru ini menggantikan tim sel yang lama, tanggapan dari Nedrit seperti apa? Ya, pertama tentunya kami mengapresiasi ya terkait dengan terbentuknya tim sel kali ini, ya karena ini juga ditunggu-tunggu ya terkait dengan aktivitas yang memang dilakukan. Namun tentunya di balik itu ya kita juga menyayangkan ada hal-hal yang memang saya pikir perlu mendapat klarifikasi dari pemerintah tentunya, dan saya yakin juga dari tim sel sendiri untuk adanya catatan-catatan yang memang itu muncul. Pertama misalnya soal kita apresiasi ya dengan munculnya beberapa nama tim sel yang ada dan pada waktu itu dilansir oleh Kementerian Dalam Negeri, yang seharusnya kita berharap bahwa itu diinfokan kepada masyarakat. Mungkin ada catatan-catatan dari masyarakat terkait dengan tim sel tersebut. Nah, baru setelah itu bahwa Presiden bisa menentukan tim sel yang ada. Jadi ini kan kesannya langsung memang di otoritas ya, walaupun memang betul otoritas dari Presiden seperti itu. Tapi ada semacam upaya-upaya yang lebih partisipatif di awal terkait dengan soal tim sel. Kenapa? Karena tim sel ini kan akan melahirkan penyelenggara pemilu, baik itu KPU ataupun Bawaslu yang mumpuni, yang tadi juga Pak Zulfikar sampaikan, yang memang betul-betul kredibel. Bahkan berarti menurut Nedrit kurang ada pertimbangan dari ahli-ahli seperti akademisi begitu? Ya, ini saya pikir catatan saja bahwa dari awal memang tetap harus lebih transparan terkait dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Dan juga kan kita harus juga menilai bahwa misalnya soal komposisi kan harus juga lebih terbuka terkait dengan soal komposisi yang memang ada di situ. Sebutkan saja oleh pemerintah terkait dengan komposisi itu sendiri seperti itu. Dan juga hal lain yang saya pikir ini menjadi poin yang penting untuk dicermati ya. Dan ini akan menjadi bagian dari partisipatif, masyarakat sudah dilibatkan sejak awal. Karena ini ingin kita berproses untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang betul-betul kredibel, yang betul-betul berintegritas dan juga independen. Ini menjadi poin yang sangat penting, Mbak, terkait dengan soal itu. Mas Ferry, Anda sebagai peneliti, kalau kita menelaah lagi ini nama-nama yang ada dan background-backgroundnya, apakah ada kejanggalan-kejanggalan yang mungkin Nedrit temui? Saya pikir semuanya baik ya catatannya, bahkan itu rata-rata saya kenal terkait dengan ini, tapi juga harus juga diklarifikasi terkait dengan banyak hal yang memang harus muncul, misalnya seperti ketua tim selnya ataupun misalnya dengan komposisinya, itu kan harus diklarifikasi saja. Kalau memang itu terbuka diklarifikasi, saya pikir kan nggak ada problem terkait dengan soal itu. Nah, tinggal sekarang adalah proses pembuktian. Tim sel ini kan sebenarnya makomnya itu kan lebih tinggi daripada orang-orang nanti yang akan dipilih sebagai penyelenggara seperti itu kan. Nah, oleh karena itu dengan kondisi yang ada, ini harus dijelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Dan nantinya pembuktiannya adalah bagaimana nanti akan terpilih calon-calon anggota KPU yang nanti akan dibawa ke DPR untuk di fit and proper, adalah calon-calon yang betul-betul siap menjalankan amanahnya sebagai penyelenggara untuk menghadapi pemilu 2024 yang cukup kompleks. Ini yang memang harus betul-betul dilihat. Bagaimana mekanisme nanti di lapangan misalnya seperti itu. Bagaimana sisi detailnya yang memang ada di proses penyelenggaraan pemilu misalnya seperti itu juga harus dicermati oleh tim sel. Jadi yang pertama, integritas independensi itu menjadi harga mati, Mbak, terkait dengan soal itu. Baru yang kedua soal kolegialitas, soal leadership, soal kapabilitas kompetensi, itu menjadi hal-hal yang memang ikut menjadi bagian penting dalam aktivitas yang ada di penyelenggara pemilu seperti itu. Dan ini harus betul-betul dipunyai komitmen oleh tim sel. Itu pentingnya harus dikuasai. Nah, oleh karena itu tentunya tim sel harus lebih terbuka. Tim sel harus betul-betul partisipatif. Tim sel harus mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif, untuk memberikan tanggapan-tanggapan. Dan yang pasti adalah tim sel juga mengajak untuk melihat track record-nya situ. Penyelenggara pemilu kan seperti itu. Baik. Jadi kalau kita bisa melihat Mas Ferry, bicara soal komponen penilaian, perlukah ada komponen tambahan untuk melengkapi komponen-komponen yang sudah ada selama ini? Ya, kalau saya pikir catatannya kan pertama integritas independensi itu penting, Mbak. Dan
dilihat dari soal kolegialitas. Jadi kalau soal kolegialitas itu ada penyelenggara yang memang dia ingin tampil sendiri gitu kan, tidak berkelompok dengan ininya. Ada juga seperti itu. Nah, yang harus menjadi tambahan itu adalah track record. Jadi ada tanggapan masyarakat terkait dengan soal track record dari si calon tersebut seperti itu. Itu yang harus betul-betul digali oleh tim sel. Apakah betul misalnya dia punya kapasitas, kapabilitas, dan dia punya integritas yang memang baik, termasuk soal leadership-nya, termasuk soal kolegialitasnya. Itu yang harus betul-betul digali. Jangan sampai misalnya ada faktor abuse of power ketika dia sebelumnya di tempat yang sebelum KPU misalnya seperti itu atau sebelum Bawaslu, itu kan harus dilihatnya. Ataukah memang ada kegiatan-kegiatan yang memang itu mencederai proses demokrasi, ataukah ada hal-hal kegiatan yang memang bersifat pribadional tapi itu juga akan mengganggu jalannya proses penyelenggaraan aktivitas di KPU-nya. Nah, ini harus betul-betul digali. Nah, oleh karena itu tim sel selain partisipatif harus mengajak seluruh komponen masyarakat, terutama misalnya para pegiat pemilu, itu harus diajak serta oleh tim sel untuk bersama-sama melihat berbagai track record yang ada dalam penyelenggara pemilu nantinya, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Ferry Kurnia sudah bergabung bersama kami. Semoga inputnya atau sarannya tadi bisa ditampung begitu ya, agar penyelenggaraan tim seleksi calon anggota KPU Bawaslu berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Mas Ferry, salam sehat selalu, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama MNC News.